Yo guys, balik lagi sama gue Richard Martin dan salam profit guys. Jadi pada kesempatan kali ini gue akan mengupdate informasi dan technical analysis seputaran Bitcoin ya teman-teman ya. Jadi kemarin ini juga sudah saya infokan ya untuk update Bitcoin. Memang biasanya tuh setiap hari saya update teman-teman ya. Jadi untuk altcoinnya sabar dulu, mungkin besok ya atau lusa baru saya akan infokan untuk altcoinnya seperti ada Doge, Solana, XRP dan lain sebagainya gitu teman-teman ya. Oke. Jadi langsung aja teman-teman ke inti videonya, yaitu pembahasan untuk Bitcoin. Kita berawal atau kita awali dengan analisa dari Bitcoin dominance ya teman-teman ya. Jadi memang kita kemarin ini berharap ya di resisten di sini di kisaran 42,7 ini ya, dia adanya rejection teman-teman ya. Semoga sekarang juga kita lihat dia struggling teman-teman ya, dan hopefully dia untuk koreksi ya untuk Bitcoin dominance-nya teman-teman ya. Jadi koreksinya itu ya mungkin ke sekitar 42% teman-teman ya, sampai dia sekitar 41,5 lah teman-teman ya. Jadi di antara area ini, range ini teman-teman ya, untuk target penurunan dari si Bitcoin dominance. Jadi itu yang kita harapkan untuk altcoin juga bisa lebih bernapas ya untuk going up. Nah kemudian untuk Bitcoin-nya sendiri yang kita harapkan adalah dia naik ataupun sideways, sedangkan Bitcoin dominance itu turun gitu teman-teman ya. Jadi kita nggak berharap untuk Bitcoinnya ini untuk turun untuk jangka sekarang ini. Nah sekarang ini lanjutin bahasan yang kemarin ya. Jadi kemarin saya sudah ada infokan ke teman-teman semuanya. Jadi untuk beberapa skenario ya, skenario yang pertama yaitu adalah ya, dia ini sideways dulu di kisaran sini. Itu di sekitaran range area ya yang saya kotakin ungu ini, itu di sekitar 35.000 sampai 36.000 dolar terlebih dahulu sebelum dia melanjutkan penguatannya. Tapi kalau skenario terburuknya ya, dia melanjutkan penurunannya untuk testing ke sekitar 32 sampai 33.000 dolar untuk jangka pendeknya teman-teman ya. Skenario terbaiknya dia udah up ya, going up dari sideways terakhirnya dia teman-teman ya, atau testing terakhirnya dia udah sekarang going up kembali dan testing di kisaran 37.500 dolar ya. Sebelumnya kita juga lihat di sini ya, 1 2 ya, sekarang lagi di testing. Jadi sebelumnya ya 2 kali di sini itu kena rejection teman-teman, sampai dia mampu breakout, kemudian dia testing dulu ya ke bagian bawah ini atau di area sekitaran 35 sampai 36.000 dolar, kemudian dia melanjutkan penguatan. Nah sekarang ini kondisinya lagi testing ketiga kalinya. Semoga dia nggak false break seperti sebelumnya seperti ini, tapi sekarang dia mampu going up untuk testing ke sekitaran 40.000 dolar teman-teman ya. Kemudian kita lihat lagi untuk 1 jamnya biar lebih jelas. Yang barusan itu 4 jam ya by the way teman-teman ya. Nah di sini lebih jelasnya lagi ya, di time frame 1 jam kita bisa lihat ya, di sini itu membentuk yang namanya double bottom ya, tuh teman-teman ya. Dia drop ya, going up, dia drop. Nah sekarang ini posisinya dia sudah mampu breakout teman-teman ya, dari neckline double bottomnya dia, atau di sekitaran 37.000 dolar. Nah sekarang kan dia udah istilahnya dia sideways sejenak teman-teman ya. Nah ini hopefully dia kuat di sini ya untuk bisa ngebreak dari highest point terakhirnya di sekitaran 37.500 untuk going up. Nah di sini adalah istilahnya sign buat kita atau petunjuk, oh Bitcoin ini siap ngepump lagi ya, ketika memang sudah mampu breakout dari highest point terakhirnya di sekitaran 37.500 dolar. Nah di area situ juga kita bisa lihat ya, sebelumnya ini berapa kali berperan menjadi support and resistance juga teman-teman ya. Ini resistance 2 kali dan ini menjadi support juga teman-teman, dan sekarang ini menjadi resistance yang harus ditembus ya setelah dia sudah mampu ya breakout terhadap neckline double bottomnya dia teman-teman ya. Nah jadi memang next target itu masuk lagi ke sekitar 39.000 sampai 40.000-an dolar teman-teman ya. Jadi ini lebih jelas lagi kita lihat untuk time frame 1 jamnya ya. Kalau misalkan kemarin saya bahas double bottom yang saya maksudkan kemarin ya, kalau dia going down ya, ketika dia sudah satu di sini dia malah going down drop, itu potensial ya membentuk double bottom terhadap bottom yang sebelumnya di sekitaran area 33.000-an dolar ya. Cuman memang skenario yang ini kan enggak nih teman-teman ya, malah dia sudah mampu sideways kemudian going up. Nah di sideways-nya itu kita bisa lihat ya lebih detail lagi di time frame 1 jamnya. Oh ternyata dia membentuk yang namanya double bottom ya, kemudian mengalami penguatan ya. Sekarang ini lagi testing dulu di 37.500. Kalau area itu mampu di breakout teman-teman ya, udah target dia itu ke kisaran 39.000 sampai 40.000 dolar teman-teman ya. Oke, nah kemudian ya di area sini ya, ini kan trendline ya, supportnya teman-teman. Nah sekarang kondisi sekarang ini saya juga melihat ini membentuk sebuah pattern juga teman-teman ya. Jadi mungkin saya akan pakai untuk parallel channelnya ya. Kemudian saya tarik seperti ini. Nah ya, kemudian ini mungkin saya panjangin ke belakang teman-teman. Nah ya, kurang lebih seperti ini teman-teman ya. Tuh ya.
Jadi ini seperti ascending channel ya. Jadi dia bermain di channel ini, teman-teman ya, ascending channel ya. Jadi memang garis putus-putus ini, teman-teman ya, di tengah-tengah ini ya berperan juga menjadi support and resistance. Ya, kita bisa lihat sebelumnya ya garis putus-putus ini berperan menjadi support ya, dan ini potensialnya menjadi resistance, teman-teman. Oke, jadi yang harus diperhatikan itu untuk terdekatnya. Nah, untuk tertingginya kan biasa orang nanya, ini kalau tertingginya maksimalnya di kisaran berapa? Kalau kita beracuan terhadap channel ini ya, itu di sekitar 40 ribuan dolar lah ini. Tuh, teman-teman. Ya, dari garis atas ya channel ini, teman-teman. Ya, jadi potensialnya dia hit di kisaran ini yaitu di kisaran 40 ribuan dolar lah. Ya, dimana itu tepat banget dari garis trendline warna kuning ini. Ya, yang kemarin sudah saya mention ataupun saya bahas, teman-teman ya. Jadi garis trendline itu kan garis support yang sekarang itu menjadi resisten nih. Nih garis trendline kuning ini ya kan. Kalau kita lihat secara overall-nya ya. Jadi memang potensi tertingginya ya, mungkin sekali dia akan kena reject, kalaupun dia sampai ke area sini bakalan kena reject ya, untuk testing kembali setidaknya di garis putus-putus ini yang berfungsi juga menjadi support. Ya, teman-teman. Nah, jadi itu untuk skenario si Bitcoin. Tapi kalaupun dia going up nih, teman-teman ya, untuk jangka pendeknya. Udah going up terus testing di garis putus-putus ini ya. Sebelumnya kan ini support dan potensialnya kan menjadi resisten garis putus-putus ini ya. Mungkin di sekitaran 38.000 dolar lah, teman-teman ya. Di sini aja dia udah langsung kena reject ya, potensialnya kemana dia bakal testing lagi di support bawah trendline ini. Ya, di sekitar area 36.000 sampai 36.500-an dolar, di sekitar area itu. Ya, kalau misalkan jebol dari sini, ya dia potensi kemana gitu kan? Pertanyaannya bakalan potensi ke area sini, 33.000 dolar, teman-teman. Ya, ini untuk pergerakan si Bitcoin-nya. Nah, kemudian dari channel ini sendiri kita mungkin bisa lihat ya, dia datangnya dari downtrend, teman, by the way. Jadi memang mungkin sekali kita bisa lihat juga ini membentuk yang namanya bear flag pattern ya tuh. Ya, teman-teman ya, jadi seperti bendera gitu ya, cuman bear flag pattern ya, datangnya dari downtrend ya. Kalau misalkan dia ini jebol gitu ya, teman-teman ya, udah tuh terdalamnya bisa kemana ya, bisa ke area box warna ungu ini di sekitar 29.000 30.000 dolar ya, teman-teman ya, sekitar itu untuk terdalamnya. Cuman memang ekspektasi ataupun harapan saya juga nggak sampai situ lah, teman-teman ya, untuk kita bisa dikasih napas dulu lah, teman-teman ya. Mungkin kita akan rebound sesaat dulu, testing di sekitaran 40.000 dolar, baru kena rejection di situ, kemudian testing lagi di kisaran 36.000 37.000, teman-teman ya. Jadi itu sekelas informasi jangka pendek ya, makanya saya lihat tadi untuk time frame 4 jam dan time frame 1 jamnya dulu untuk si Bitcoin, untuk analisa jangka pendek gitu ya. Jadi memang kan sekarang ini seperti informasi kemarin ya, kita kemungkinan besar akan dikasih napas ya. Kalau misalkan kita juga lihat untuk Bitcoin monthly return-nya ya, kemudian juga rapat FOMC itu bakalan ada lagi di bulan Maret ya. Jadi mungkin dia di Februari kita akan rebound sesaat ataupun ya pokoknya dikasih napas lah, intinya seperti itu, teman-teman. Jadi memang sekarang analisanya ini untuk jangka pendeknya dulu gitu ya, teman-teman ya. Jadi kita di market yang seperti ini nggak bisa ekspektasi ini bakal ngepump kenceng dalam jangka waktu pendek dan lain sebagainya. Jadi saya mungkin untuk beberapa saat akan melakukan analisa untuk time frame 4 jam dan 1 jam gitu ya. Untuk jangka pendeknya, untuk kita bisa lihat nih kemungkinan beberapa area yang dituju ya menjadi target resisten dan menjadi target support dari si Bitcoin jangka pendek dulu gitu ya, teman-teman ya. Jadi kalau misalkan kita lihat untuk probabilitas sekarang pun ya, dia bermain di sininya mungkin tektokan dulu lah, teman-teman, sebelum dia kena reject untuk testing lagi ke support bawahnya ya. Jadi itulah intinya, teman-teman, dari video kali ini. Itu aja, teman-teman, yang bisa saya sampaikan ya. Hopefully memang untuk si Bitcoin ya rebound dulu lah sesaat ke kisaran 40.000 atau maksimalnya di sekitaran 41.000 dolar ya, di mana juga area 41.000 itu ya sebelumnya ini berperan juga menjadi support ya, jadi potensialnya menjadi new resistance, teman-teman ya. Jadi itu ya yang nanyain maksimalnya seberapa ya, kemudian untuk jika dia koreksi ke area berapa, dan sekarang ini pattern apa sih kira-kira yang terbentuk dengan beberapa area support bawahnya ataupun target penurunan jika dia breakdown ya dari pattern ini. Gitu, teman-teman, yang bisa saya sampaikan. Semoga bisa bermanfaat dan kalian bisa analisa kembali biar lebih mantap lagi untuk pilihan ataupun keputusan yang akan kalian ambil dalam nge-trade di Bitcoin atau altcoin lainnya ya. Jadi itu aja, teman-teman, yang bisa saya sampaikan, dan sampai jumpa untuk next video. Salam profit.